Dari perspektif makroekonomi, Mesir sedang berjalan sangat baik. Jenis pembangunan nyata yang terjadi di negara ini belum pernah terjadi dalam 200 tahun terakhir. Bahkan Mohammed Ali Pasha tidak mampu mencapai pembangunan seperti ini. Bahkan Nasser, dengan semua ambisinya, tidak berhasil mencapai tingkat kemajuan seperti ini. Pemerintahan saat ini, dalam arti tertentu, seolah-olah sedang membangun Mesir yang baru di atas yang sudah ada dalam segala aspek. Ini adalah pembangunan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Mesir. Inilah yang membuat rakyat Mesir, meskipun mereka menderita secara ekonomi di tingkat pribadi, tetap sangat sabar, karena mereka melihat perubahan nyata di lautan. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan Hossam Nassar, mantan wakil pertama sekretaris negara untuk hubungan budaya luar negeri di Mesir, posisi yang dipegangnya dari tahun 2008 hingga 2012. Saat ini, ia bekerja sebagai konsultan manajemen strategis lepas dan juga telah memulai saluran YouTube di mana ia memberikan komentar politik, terutama dalam bahasa Arab. Hossam, selamat datang. Arabic. Hossam, welcome. Terima kasih, Pascal. Kami restored things now. Oh, thanks for coming online. I would very much. Terima kasih sudah bergabung secara online. Saya sangat ingin mengetahui penilaian Anda tentang apa yang sedang terjadi di Asia Barat, atau ya, Timur Tengah, seperti yang biasa disebut, dan juga situasi yang dilihat dari Mesir. Bisakah Anda mungkin memberitahu kami pandangan Anda saat ini tentang apa yang sedang terjadi? What's your take at the moment at what's going on? Well, the situation is going very grave. Nah, situasinya sekarang menjadi sangat genting. Kita berada di ambang perang nuklir antara Israel dan Iran, dengan banyak pembicaraan tentang kemungkinan AS ikut campur dalam perang tersebut. Jika AS benar-benar terlibat, situasinya akan menjadi jauh lebih serius. Saya akan membahas sudut pandang saya terlebih dahulu, lalu saya akan memberikan perspektif dari Mesir. Saya sendiri sebenarnya sangat netral. Ya, setidaknya berusaha begitu. Sangat sulit untuk benar-benar 100% netral. Seluruh situasi ini dimulai pada 2 Oktober dengan serangan bodoh oleh Hamas terhadap Israel. Mereka salah perhitungan. Pimpinan Hamas salah memperkirakan respons Israel. Mereka meremehkan reaksi Israel dan melebih-lebihkan kekuatan mereka sendiri. Pada 7 Oktober, saat kejadian itu dimulai, saya langsung bilang itu tindakan yang bodoh. Itu kriminal, dan itu adalah serangan teroris terhadap Israel. Mister, it's ever growth through di Mesir beleves wake beviaget dist goreng orang. People would usually like. However, Naman teng tapas road. Ay marisuk mam spilling si kapali hank mav the four. Amat mothan and kang anda. They would oppose your view. emotionally, yes. Emotionally. Secara emosional ya, secara emosional. Dan yang saya katakan pada 7 Oktober adalah bahwa respons Israel akan sangat berat, keras, dan sangat brutal. Dan tidak ada cara bagi Hamas untuk memenangkan perang ini. Jadi itu adalah interpretasi saya saat itu. Namun, setelah mengatakan itu, dalam hal proporsionalitas, respons Israel sangat kejam, biadab, nyaris genosida. Dan dari sudut pandang saya, setelah melihat putra dan putri suatu bangsa, yaitu Revere, saling tutet Eris Eropo, steptening spoth din, and immersed dengan Holocaust. Mereka was. They nearly went into extinction. Having the daughters and sons of the people that have been... Melihat putra-putri dari suatu bangsa yang telah lama tertindas melakukan kekejaman seperti itu terhadap warga Gaza dan Palestina, dari sudut pandang saya, itu sungguh tak bisa dipercaya. Saya benar-benar tak menyangka bahwa yang tertindas bisa menjadi penindas seperti itu. Dan saya telah memprediksi bahwa perang ini akan meluas ke Lebanon, bahkan mungkin ke Suriah. Saya sudah mengatakan sebelumnya, bahkan sebelum 7 Oktober, bahwa target utama Israel adalah Iran, Naving Stanktiyuth. Setelah ini, si menganggap perich Iran maupun Israel telah negara krimini. It seems that saya kemungkinan. The Iranians are not less criminal. Apa kesalahan orang Iran, terutama dalam konteks saat ini? Karena mereka diserang oleh Israel.
Israel, weren't they? Yes, I'll explain that. The Iranians are Ya, saya akan menjelaskan itu. Orang-orang Iran adalah penjahat di dalam Iran. Mereka menindas rakyat mereka sendiri. Namun Israel adalah penjahat di luar Israel. Tapi itu tidak memberi Israel hak untuk menyerang Iran. Saya benar-benar menentang Iran memiliki bom nuklir atau hulu ledak nuklir. Namun Israel sudah menjadi kekuatan nuklir. Mereka mengklaim memiliki 300 atau 400 hulu ledak nuklir. Jadi, membenarkan serangan dari negara berkekuatan nuklir terhadap negara yang baru akan menjadi kekuatan nuklir seperti Iran yang masih diragukan adalah hal yang patut dipertanyakan. Dan Netanyahu sudah mengklaim bahwa Iran hampir memiliki kemampuan nuklir sejak, maksud saya, zaman Nabi Nuh. Dan itu masih belum terjadi. And it didn't happen. We haven't seen yet. Kita belum melihat bukti yang jelas atau bukti nyata bahwa Iran memiliki bom nuklir. Jadi Israel memutuskan untuk bertindak sendiri. Mereka tidak berwenang melakukan itu. Mereka melanggar hukum internasional, dan merekalah yang menjadi agresor. Pada malam ketika Iran diserang, semua orang mengatakan bahwa Iran sudah tamat. Dan saya mengatakan di saluran YouTube saya bahwa itu tidak benar. Iran, meskipun merupakan negara yang agak rapuh, sebenarnya kuat. Mereka akan membalas. No matter what, mereka akan membalas malam yang sama, tanggal 13 Juni. Dan itulah yang benar-benar terjadi. Mereka menahan serangan itu dan membalas Israel setelah 12 atau 18 jam. Sejak saat itu, situasinya terus meningkat. Dan mereka telah menunjukkan bahwa mereka bisa menembus kubah pertahanan Israel, Iron Dome, sampai-sampai rakyat Israel terkena dampak yang parah, dan ada semacam kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Israel, yang juga memengaruhi Israel secara ekonomi dan sosial. Jadi singkatnya, situasinya sangat serius, tidak baik, dan bisa saja meningkat jika AS memutuskan untuk campur tangan, yang bisa saja terjadi hari ini saat kita berbicara, bisa malam ini, bisa akhir pekan ini, atau bahkan tidak pernah terjadi. Anda tidak pernah tahu apa yang ada di pikiran Trump atau di mana pikirannya berada. Dia seperti bunglon, dia seperti Dr. Jekyll dan Mr. Hyde, dan dia sangat cerdas dalam menyiapkan jalan keluarnya sendiri. Jika dia memutuskan untuk berbuat jahat, biasanya dia punya rencana keluar menuju kebaikan, dan sebaliknya. Sangat sulit untuk diprediksi. Jadi apakah ini akan terjadi atau tidak, masih harus dilihat. So whether it's going to hit or not, it remains to be seen. Yes, it does. And also we now know that there's a very Ya, strong benar. disagreement within Dan the juga, United States. sekarang kita tahu bahwa ada ketidaksepakatan yang sangat kuat di dalam Amerika Serikat dan di dalam basis kekuasaan Donald Trump mengenai langkah apa yang harus diambil. Dan hampir mustahil untuk melihat ke dalam kotak hitam ini dan menentukan siapa yang memiliki pengaruh seperti apa. Selain itu, kita tidak tahu apakah akan ada bentuk, maksud saya, masih ada ancaman bahwa mungkin akan terjadi serangan bendera palsu terhadap aset militer AS di wilayah tersebut. Dan itu bisa menyeret, itu bisa mendorong segalanya melewati batas. Anda melihat semua yang terjadi dari Mesir, dan Mesir adalah satu-satunya negara selain Israel yang memiliki perbatasan darat dengan Gaza. Mesir sering dikritik, terutama oleh Iran, karena tidak membantu warga Palestina di Gaza dan karena bekerja sama dengan Israel. Apa? Atau mungkin, menurut Anda, atau mungkin menurut pemerintah Mesir, apa yang bisa Anda ceritakan tentang apa yang dikatakan pemerintah Mesir kepada rakyatnya sendiri untuk menjelaskan penutupan perbatasan ini? Maksud saya, di dalam komunitas Arab, mereka biasanya mengatakan bahwa tidak ada perang Arab dengan Israel tanpa Mesir. Dan sejak awal sudah jelas, bahkan sejak serangan Hamas terhadap Israel, bahwa mereka berusaha menarik Mesir ke dalam perang dengan Israel. Dan Mesir menahan diri untuk tidak melakukan itu, karena banyak alasan logis. Kami sudah cukup banyak mengalami perang. Perang terakhir dengan Israel terjadi pada tahun 1973, yang sudah lebih dari 50 tahun lalu. Dan orang Mesir sebenarnya tidak tertarik untuk berperang dengan Israel. Ada juga semacam propaganda negatif. Iran memang terlibat, tapi bukan bagian utamanya. Bagian utamanya adalah kelompok orang-orang di bawah payung Ikhwanul Muslimin. The Muslim Brotherhood umbrella of people.
as you know well, they are trying to get back to Egypt. Seperti yang Anda ketahui, mereka berusaha kembali ke Mesir dan berkuasa lagi di Mesir, yang tidak akan pernah terjadi. Jadi mereka menyebarkan propaganda negatif tentang Mesir, yang tidak membantu warga Palestina dan bahkan bersekongkol dengan Israel terkait Palestina, yang sama sekali tidak benar. Mungkin Mesir adalah satu-satunya negara yang benar-benar berupaya keras untuk menghentikan perang dan sangat bersimpati terhadap apa yang terjadi di Gaza. Namun tiba regimempadiswi, klaim meteoris kent kaki mempu, kama domathav thing thudupulfreit dan mekiality. Pun diplomatik, secara mengangkat isu ini secara internasional dan menempatkannya di radar komunitas internasional. On the radar screen of the international community. On October Pada Oktober 2023, kami mengadakan konferensi internasional pertama di Mesir, dipimpin oleh Presiden Sisi, bersama beberapa delegasi Eropa yang berupaya menghentikan perang sejak awal. Kami telah bekerja sama dengan AS dan Qatar serta menengahi upaya tersebut dengan beberapa keberhasilan, tetapi agresi Israel menghancurkan segala bentuk mediasi. Jadi, maksud saya, propaganda semacam ini sebenarnya tidak mendapat sambutan di Mesir. Rakyat Mesir sangat sadar dan sangat mampu membedakan antara Hamas dan perjuangan Palestina. Jadi dalam konteks itu, menurut saya, rakyat Mesir sebenarnya tidak berbeda. Mereka anti perang, kecuali Israel bertindak gila, atau akan bertindak gila dan memutuskan untuk berperang melawan Mesir. Itu akan menjadi situasi yang benar-benar berbeda. Maksud saya, salah satu ketakutan, dan saya pikir ketakutan itu sangat-sangat beralasan, adalah bahwa Israel mungkin, maksud saya saat ini sedang melakukan pembunuhan besar-besaran di Gaza. Jika Anda mau, saya menyebutnya genosida. Orang lain mengatakan itu bukan. Saya berpendapat itu adalah genosida. Tapi baiklah, di masa depan, ICJ dan sebagainya akan memberikan putusan tentang hal ini. Tapi kita tahu ini adalah pembunuhan besar-besaran. Kita tahu ini adalah penghancuran besar-besaran. Dan salah satu ketakutannya adalah para penyintas, bahwa Israel akan mencoba untuk pada dasarnya mendorong mereka melintasi perbatasan ke Mesir, ke Sinai. Jika itu terjadi, itu akan menjadi masalah besar. Maksud saya, saat ini saya berbicara dengan seorang cendekiawan Palestina beberapa hari yang lalu. Dia mengatakan kepada saya bahwa populasi Gaza turun dari 2,2 juta menjadi 1,85 juta orang. Mahabari 1,4 juta orang ada di sana. Jika mereka sangat didorong naik, maksud saya, eswi dampaknya bagi Mesir. Tujuan juga kuat speng kekhawatiran Mesir. It is definitely a worry, and if it happens, Ini memang menjadi kekhawatiran. Dan jika itu terjadi, menurut perkiraan saya, akan terjadi perang antara Mesir dan Israel, karena Mesir tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Jika itu mulai terjadi, kami tidak akan pernah menembakkan peluru apapun kepada saudara-saudara Palestina kami. Namun analisis saya adalah, jika itu mulai terjadi, Mesir akan masuk ke Gaza, dan mungkin juga masuk ke Negev di Israel, berusaha menghentikan hal tersebut. Jadi inilah komponen yang berbahaya. Dan saya pikir pemerintahan AS mulai menyadari bahwa ini adalah garis merah bagi Yerusalem Mesir. Tidak peduli bagaimana Trump berbicara tentang Gaza Riviera, dan maksud saya, hal-hal yang tidak masuk akal itu. Menurut saya, ini akan menjadi awal perang antara Mesir dan Israel. In my view. Yes, I mean it would, even if it wasn't, it would. Ya, maksud saya, bahkan jika tidak demikian, itu hanya akan membuat segalanya menjadi lebih buruk, bukan? Itu akan menyeret Sinai juga, karena tidak ada alasan untuk percaya bahwa orang Palestina akan berhenti menentang hal ini, bahkan jika mereka didorong ke Sinai. Maksud saya, bagaimana pendapat masyarakat di Mesir tentang hal ini? Karena saya hanya ingin bertanya, benar, kita pernah mengalami momen pada tahun 2012 ketika terjadi pergantian pemerintahan, dan kita mengadakan pemilihan demokratis, lalu presiden demokratis itu yang berasal dari Ikhwanul Muslimin, digulingkan dan meninggal di penjara. Dan sejak saat itu, Tuan Al-Sisi berkuasa, dan dari luar selalu menjadi pertanyaan seberapa besar dukungan rakyat terhadap kebijakan pemerintah. Sangat sulit untuk memahaminya.
Apa yang bisa Anda ceritakan tentang perpecahan secara umum di dalam masyarakat Mesir? Cleavages within Egyptian society. I'll be very honest in answering this. Saya akan sangat jujur dalam menjawab ini. Pada tahun 2011, ketika kami memimpin revolusi melawan Ikhwanul Muslimin, LCC sangat populer, di luar dugaan, bahkan lebih populer daripada Nasser. Dan Nasser adalah idola di Mesir. Namun karena situasi ekonomi yang memburuk, dari perspektif mikro terhadap standar hidup masyarakat Mesir, Presiden Sisi mulai kehilangan sebagian popularitasnya. Dahil seperti kemen tudris beferru, itsimsupuan lituning revolusi lads. Itu hat sitsadi. Kami punya pepatah di Mesir, saya akan jumpa terbakar supanas, biasanya kami meniwal grut beku. Usually blow into the frozen yogurt. Things will never go. Jadi keadaan tidak akan pernah kembali seperti Januari atau bahkan Juni. Kami telah terpukul parah oleh apa yang disebut revolusi Januari yang terkenal itu. Itu adalah konspirasi terhadap rezim Mubarak, meskipun masyarakat memang marah karena banyak alasan. Tapi maksud saya, tidak ada pembenaran atas apa yang terjadi, selain konspirasi yang mencoba membawa Ikhwanul Muslimin ke dalam permainan dan membiarkan mereka memerintah Mesir selama 500 tahun. Itu tidak pernah terjadi. Itu tidak akan pernah terjadi. Tidak peduli seberapa religiusnya orang Mesir, mereka benar-benar mampu membedakan antara emosi keagamaan dan rezim teokratis yang memerintah Mesir. Itu tidak akan pernah terjadi. Apa masalah dengan Ikhwanul Muslimin? Karena kalau saya ingat, seperti yang diceritakan kepada saya di Eropa waktu itu, kelompok ini menjadi sangat populer karena mereka benar-benar memiliki dapur umum, membagikan bantuan, dan memiliki pendekatan yang sangat humanis. Lalu dalam pemilihan demokratis, mereka berhasil mendapatkan presidennya, yang merupakan penerus dari rezim militer. Dan penerus berikutnya lagi adalah pemimpin dari militer. Dan sekarang, pemimpin militer itu kembali berkuasa. Militer di Mesir adalah institusi yang sangat kuat. Jadi dalam situasi seperti ini, apa klaim Ikhwanul Muslimin? Dan mengapa menurut Anda itu tidak baik? Mereka menggunakan, maksud saya, dapur umum sosial sebagai alat untuk meraih kekuasaan ketika mereka berkuasa. Tapi masalahnya adalah, ada sesuatu yang sangat sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Itu disebut hakemiyah. Ini adalah semacam penafsiran atas kitab-kitab Islam yang pada dasarnya mengatakan bahwa kekuasaan itu milik Tuhan. Jadi inilah yang mereka gunakan, pendekatan teokratis yang tidak pernah bisa dilawan. Bahkan jika kita sepakat bahwa kita pernah memiliki kediktatoran militer di Mesir sebelum Januari dan setelah Juni, yang sebenarnya tidak demikian, tapi demi memberi manfaat keraguan, biasanya Anda masih bisa melawan mereka, setidaknya dengan berdemonstrasi. Tapi jika Anda berdemonstrasi melawan Ikhwanul Muslimin, berarti Anda berdemonstrasi melawan Tuhan. Inilah masalah dengan setiap teokrasi, bahkan di Iran, bahkan di Israel. Bisakah Anda menyebut Israel sekarang sebagai negara demokratis? Tidak mungkin. Mereka secara agresif bergerak dari negara demokrasi sekuler menjadi teokrasi Yahudi yang militan, persis seperti yang terjadi di Iran saat ini. Jadi inilah bagian berbahaya dari Ikhwanul Muslimin. Begitu mereka mengambil alih, mereka mulai mengubah banyak hal di Mesir, baik secara sosial maupun politik, menjadi sistem satu partai, yaitu Ikhwanul Muslimin, dan memerintah atas nama kehendak Tuhan. Dan Anda tidak punya cara untuk melawan mereka. Jadi begitu mereka mulai menunjukkan hal ini, rakyat Mesir mulai menyadari dan berkata, kami telah membuat kesalahan. Kami telah milih mereka. Saya pribadi tidak. Dan itu sebenarnya situasi 50-50. Maksud saya, mereka tidak ada banyak pemayor tentang Syafiq yang memenangkan kursi presiden melawan Morsi, tetapi entah kenapa, hasilnya diubah karena takut intervensi AS. Jadi itu sebenarnya bukan pemilihan demokratis yang jelas. Namun, sejarah menunjukkan bahwa Mussolini terpilih secara demokratis. Adolf Hitler terpilih secara demokratis.
Trump terpilih secara demokratis. Jadi, demokrasi sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita banggakan atau sombongkan. Yang paling penting adalah menjaga struktur sosial Mesir atau negara manapun di dunia terpisah dari teokrasi, karena ini sangat berbahaya. Apakah itu Yahudi, Kristen, Islam, Buddha, itu sama sekali tidak bisa diterima. It's totally unacceptable. It's unacceptable, but it's also, Itu tidak dapat diterima. Dan dia, terutama di kawasan itu, tidak bisa dihindari, bukan? Iran adalah negara teokrasi. Maksud saya, Israel sedang bergerak tuh. Dan Arab Saudi adalah negara Wahabi, monarki absolut. Tidak lagi. Not anymore. Biar kamu jelaskan ini. Not anymore. Can you explain that? In my view, it's still very much They are Saudi. Menurut saya, keadaannya masih sangat mirip. Arab Saudi sedang membuka diri. Alasan suasana religius seperti ini berkembang di dunia Arab adalah karena Arab Saudi pada era sebelumnya mendukung gerakan semacam itu. Namun sejak MBS mengambil alih, dia benar-benar membuka masyarakat Saudi. Negara itu tidak lagi menjadi Wahabi. Anda tidak bisa lagi menyebut Arab Saudi di bawah MBS sebagai negara Wahabi. Mereka sangat terbuka. Mereka mengikuti apa yang dilakukan Uni Emirat Arab. Jadi segalanya lebih lancar. Dan ada perbedaan besar antara Muslim Brotherhood sebagai pihak luar dan ketika mereka berkuasa di Mesir atau di negara lain seperti Tunisia atau Sudan. Of Egypt or any other country or Tunisia or Sudan, because you immediately discover Karena Anda langsung menyadari bahaya dari pendekatan teokratis seperti itu ketika sekelompok orang memerintah suatu negara. Iran adalah kasus yang benar-benar berbeda. Iran adalah Syiah, dan Syiah adalah minoritas di dunia Arab. Mereka memiliki perasaan bahwa mereka telah ditindas. Jadi, sekte Syiah di Iran sebenarnya merupakan manifestasi politik melawan Sunni. Itulah sebabnya mereka sangat kukuh dengan interpretasi Islam mereka sendiri. Jadi, Iran adalah kasus yang benar-benar berbeda. Tapi lihat apa yang terjadi di Suriah dengan Al-Shara atau sebelumnya Julani. Dia berasal dari latar belakang yang sama, latar belakang Islam militan yang sama. Namun sekarang ketika dia mulai memerintah di Suriah, dia mulai mengubah perspektifnya. Dan semua orang melihat itu. Bahkan Trump telah setuju untuk bertemu dengannya. even Trump has agreed to meet him. Yes, the interpretation in many corners of Ya, maksud saya interpretasi di banyak kalangan, ya, di sisi internet saya, adalah bahwa Al-Shara, atau lebih tepatnya Al-Jolani, adalah contoh utama dari kemunafikan Barat. Awalnya, dia memiliki hadiah 10 juta di kepalanya, karena dia adalah pemimpin Al-Nusra, Al-Qaeda, dan bagian dari kelompok ISIS. Lalu, begitu dia menjadi menguntungkan dan memperoleh cukup kekuasaan, citranya diubah agar bisa diterima oleh Barat, karena dia menjalankan kepentingan mereka. Dia menjalankan kepentingan AS, dan sampai tas tertentu juga Israel, dengan memastikan Suriah tidak menjadi pangkalan bagi perang Iran melawan Israel. Jadi, itulah interpretasinya. Bagaimana pandangan Anda tentang itu? Karena orang-orang yang berargumen seperti itu mungkin juga akan mengatakan bahwa Mesir menjalankan peran serupa, bersikap jinak terhadap Israel dan AS atas permintaan AS, dan itulah tuduhannya. at the behest of the US, and that's the accusation. Sebenarnya tidak setuju, dan Barat sangat munafik. Sebenarnya saya no review. Tidak saya bagi orang Barat. I'm sorry to tell you that. To a Western. Oh no, Oh, namanya setuju. Kita adalah orang paling munafik di planet ini. Itu sebagai sadik tua, seperti selama step kawan. Dan kita sarit sudah. we agree on that. It's more than that. Ini lebih dari itu. Saya berpendidikan Barat. Saya juga berpendidikan Prancis. Dan saya bekerja untuk perusahaan Inggris dan Amerika. Jadi saya bisa dibilang setengah berbudaya Barat. Dan saya cukup memahami sejarah Barat. Mereka sangat munafik. Anda bisa membenarkannya dengan mengatakan, maksud saya ini politik. Politik bukan tentang melakukan hal yang benar. Ini semua tentang melakukan apa yang baik untuk Barat atau Timur atau siapapun. Jadi begitulah cara mereka mencoba membenarkan diri mereka secara moral. Tapi secara moral, mereka benar salah. Mereka tetap melakukan praktik agama selama 400 atau 700 tahun. Barat tetap sama, dunia untuk kepentingannya sendiri sejak masa kolonial. Bahkan ketika menemukan Amerika Serikat. And even when they discovered the United States.
So I don't disagree with you. However, Jadi saya tidak setuju dengan Anda. Namun, kita punya peran yang harus dijalankan. Kita harus hidup berdampingan dengan Barat dan cara berpikir mereka. Kita harus belajar bagaimana membuat kompromi. Dan ini adalah sesuatu yang belum benar-benar dipahami oleh orang Arab. Kita bukanlah ahli kompromi. Kita juga tidak sehipokrit Barat. Kadang-kadang dari sudut pandang politik, bukan dari sudut pandang moral, menjadi hipokrit itu menguntungkan. Kadang-kadang Anda harus bersikap hipokrit demi bertahan hidup dan demi berurusan dengan orang-orang yang juga hipokrit. Tapi untungnya, keadaan mulai berubah karena sekarang kita punya blok timur, terutama Rusia dan Tiongkok, yang mencoba menyeimbangkan sistem internasional. to moderate the international system. So it's not a one-man show anymore. Jadi, ini bukan lagi pertunjukan satu orang dari perspektif Barat. Dan saya rasa Anda setuju dengan saya soal ini. Rusia dan Tiongkok semakin mendapatkan lebih banyak pengaruh, kekuatan dan pengaruh, terutama di negara-negara selatan global. Apa yang terjadi di Ukraina sebenarnya adalah puncak, titik tertinggi dari kemunafikan Barat, di mana mereka menyalahkan Rusia atas apa yang terjadi seolah-olah itu terjadi begitu saja. Masyarakat November beberapa terfisturm dan invasif terhadap Rusia. Dan Putin berulang kali memperingatkan mereka, ini salah, ini salah, ini salah. That this is wrong, this is wrong, this is wrong. This is not gonna go well until he decides. Ini tidak akan berjalan dengan baik sampai dia memutuskan untuk bergerak secara militer. Dan itulah sebabnya saya sangat mendukung Putin dan Rusia. Saya percaya mereka bertindak karena kegagalan berkomunikasi dengan baik dengan Barat, mengingat kemunafikannya. Jadi apa yang terjadi di Rusia, apa yang akan terjadi di Tiongkok dan Taiwan, kita tidak pernah tahu. Namun Tiongkok tidak akan tinggal diam terhadap Taiwan yang merdeka. Mereka pasti akan mengambil langkah, baik secara politik maupun militer. Jadi endangnya, entah kalinya ulabab netas, setelah Timur mulai bersesuaian. We're having the East having their say. Yeah, we are, it's definitely, I mean, that's the one Ya, thing everybody agrees. tentu saja. We are now in a multipolar Maksud saya, itu satu hal yang semua orang sepakati. Kita sekarang hidup dalam realitas multipolar, di mana Barat telah kehilangan kekuatan besarnya untuk menentukan segalanya. Dan tergantung di mana kamu berada, kamu kemudian menafsirkan hal itu sebagai sesuatu yang baik atau buruk, atau sebagai pendorong menuju perang. Kita tidak pernah tahu. Saat ini, Barat terus bertindak seolah-olah satu-satunya hal yang mencegah kita menuju kiamat adalah militerisasi. Semua orang dianggap ancaman. Segalanya dianggap ancaman. Mereka tidak mampu berpikir dengan cara lain selain melihat Tiongkok, Rusia, dan semua orang sebagai ancaman. Tapi berada di Mesir, kamu jelas melihat bahwa ada potensi manfaat besar dari sistem multipolar ini. Menurutmu, bagaimana Mesir bisa mendapatkan manfaat dari hal ini? Mungkin saya juga ingin bertanya, melihat fakta bahwa Tiongkok berhasil menengahi hubungan yang lebih baik antara Iran dan Arab Saudi, asal itu sesuatu yang menurutmu berdampak positif bagi kawasan? Dan adakah cara lain di mana Mesir mungkin ingin berinteraksi dengan negara-negara BRICS? Ways in which Egypt might want to interact with the BRICS states? I wouldn't tag it. Saya tidak akan menyebutnya sebagai hubungan strategis antara Saudi dan Iran. Itu lebih seperti penyelesaian sementara dan masih harus dilihat setelah perang Israel-Iran. Namun yang pasti, China telah menjadi mediator dan intervensi dengan baik, serta mengusulkan gagasan normalisasi hubungan antara Iran dan Saudi. Bahkan Mesir saat ini sedang berupaya menormalisasi hubungan dengan Iran. Arakchi, Menteri Luar Negeri Iran, mengunjungi Mesir kurang dari sebulan yang lalu. Disambut dengan baik. In segraskan seu, matakan kabar terlibat, sedediu for anektual sadat. Bersiap buat mengubahnya. Saya perlu petara mesin emil, normal. Egypt and Iran. But Egyptian perspective would. Namun, perspektif Mesir akan tetap tidak memihak pada blok manapun, baik Barat maupun Timur. Ini adalah sebuah keharusan geografis dan juga keharusan historis. Sejak zaman Nasser, dan Nasser selalu dianggap anti-Barat, sebenarnya tidak demikian. Dia adalah seorang neteralis. Ya, dia seorang neteralis. Dan Mesir akan tetap berada di jalur neteralis itu.
Mereka tidak bisa memusuhi kekuatan besar manapun. Jadi mereka harus tetap netralis. Dan ini ada harganya, ada harga yang harus dibayar. Apakah kita mampu membayar harga itu atau tidak, masih harus dilihat. Tapi selalu ada harga yang harus dibayar jika Anda seorang netralis, baik secara individu maupun di tingkat negara. Jem er det smänkte Tanis always frangs through them brak. Tua bla pak frana, it's a black tema kamath through persmem. Kabakika anating musu. You're working with the enemy, and yeah, Step thirsty resource mempolisasi Anda. Remember when tekas semopris menarik Anda dan bersenuin mereka sendiri. Met inilah kita map ujung misi. Mek seminggu yumis faller. And ni, am I saying smudge? You cannot alleviate from it. what are the largest Apa saja kendala geopolitik terbesar yang dihadapi Mesir? Maksud saya, dalam hal proses pengambilan keputusan di Mesir yang perlu kita pahami, kita perlu memahami bahwa Mesir bertindak karena, maksud saya, mereka memiliki Israel sebagai tetangga. Mereka juga, saya tidak tahu. Bisakah Anda jelaskan kendala-kendala yang sebenarnya membatasi ruang gerak Mesir? Sebenarnya, tekanan itu datang dari segala arah. It's from all directions, actually. Not only from an Israeli perspective. Bukan hanya dari perspektif Israel. Kita melihat Libya yang sedang kacau. Kita melihat Sudan yang juga sedang kacau. Kita punya masalah Ethiopia dengan bendungan besar. Bahkan dari perspektif Mediterania Utara, kita pernah mengalami masalah dengan Turki terkait sengketa gas. Jadi, dari semua arah geopolitik dan strategis, Mesir menghadapi banyak tekanan. Secara ekonomi juga, seperti yang sudah saya katakan, di tingkat mikro, warai intaferi keneri standar tube memburuk akibat inflasi bedeng semata thing. Namun dari perspektif makroekonomik, Mesir hang the knowledge force. From a macroeconomic perspective, Egypt is doing very well. The kind of development, real development in the country. Jenis pembangunan nyata seperti ini belum pernah terjadi di negara ini selama 200 tahun terakhir. Bahkan Muhammad Ali Pasha tidak mampu mencapai pembangunan seperti ini. Bahkan Nasser dengan semua ambisinya tidak berhasil mewujudkannya. Pemerintahan saat ini seolah-olah sedang membangun Mesir yang baru di atas Mesir yang sudah ada dalam segala aspek. Ini adalah pembangunan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Mesir. Dan inilah yang membuat rakyat Mesir, meskipun mengalami penderitaan ekonomi secara pribadi, tetap sangat sabar, karena mereka melihat perubahan nyata terjadi di lapangan. Because they see things happening on the ground. like what? Sprisa, besiuhut membafeted to ni. Everything, I mean, infrastructure, development, agriculture. Sekarang, it's ruining infrastruktur, pertasan. Selama manin, terdapat few mesin dari orang lebih orang berisat Mesir. Sekarang ini saya pada 13 atau 15% produktivitas. Now we're approaching 12 or 13% agriculture. Will you agree? Is it Tatney's goal? Greening the desert, greening everywhere. Menghijaukan gurun, menghijaukan di mana-mana. Will definitely have Jadi ini adalah sesuatu yang pasti akan memberikan hasil. Secara industri, jumlah lokasi manufaktur baru yang dibuka sangat luar biasa. Infrastruktur, jalan, rel kereta api, terowongan, dan jembatan adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Mesir setidaknya dalam 6 tahun terakhir. Jadi kami masih berharap akan melihat cahaya di ujung terowongan. for seeing a light at the end of the tunnel. And are many of Dan apakah banyak dari proyek-proyek ini, terutama proyek infrastruktur, merupakan proyek yang dikerjakan secara lokal? Apakah itu investasi langsung asing atau bantuan pembangunan luar negeri? Apakah China terlibat dalam beberapa di antaranya? Atau ini terutama kerjasama dengan Eropa dan Amerika? Bagaimana? What's the how did it feel? It's usually indigenous. Biasanya berasal dari dalam negeri, maksud saya, sekitar 40% dari dalam negeri, dan sisanya berasal dari investasi langsung asing, termasuk dari Tiongkok. Tiongkok tidak melakukannya secara gratis, tetapi mereka memberikan pinjaman dengan tenggat waktu yang sangat panjang. Jadi, banyak hal benar-benar terjadi dengan baik di Mesir, dan pada titik tertentu, itu akan memberikan imbal hasil investasi. Kami sudah mulai melihat hal itu.
Dari perspektif makroekonomi, Mesir tumbuh setiap tahun sekitar 4 atau 5%. Dari perspektif PDB berdasarkan PPP, sekarang kami berada di peringkat 20 besar. Secara spesifik, kami berada di peringkat ke-17. Meskipun kami mengalami kemunduran dalam hal PDB nominal, dan itu menunjukkan perbedaan antara pembangunan Mesir di tingkat makro dan apa yang benar-benar kami alami sebagai individu Mesir di tingkat mikroekonomi. Namun, perubahan sedang terjadi di Mesir. Ini pasti kalian dan bering hasil imbal stage investasi yang berdekut. Mainly use yang singyu. And this is what we're waiting for. Right. And Benar. so, Jadi menurut Anda, apakah Mesir suatu saat akan menunjukkan minat untuk bergabung dengan BRICS? joining the BRICS. Tang tu semua dealer. Sorry. Maaf. Tapi sebagai mitra, maaf. Apakah Mesir anggota penuh atau hanya mitra BRICS? Member or a BRICS partner? A full member. No scammer is trying. Nyans tuible to have mimped. We're officially Maaf. Sorry, it was Maaf Anda sekelakad. sorry for my current. You hadn't first berisik mereka. Also joined them. not only Egypt, is Egypt, the UAE, Bukan hanya Mesir. Saudi. Mesir, UAE, Iran, Arab Saudi juga gendang. Tidak, Arab Saudi mundur. Sekarang mereka hanya yang bertomor, bukan gemutfu. Benar. Mesir semuanya diinggotno sama hampir satu sin. since nearly a year and a half. Yes, sorry, sorry that slipped. No problem. But problem. within. Maaf, itu tadi tidak sengaja. Menurut Anda, apa yang ingin dicapai Mesir dalam BRICS? Setiap negara memiliki tujuan yang sedikit berbeda tentang bagaimana mereka ingin memanfaatkan forum ini. Apa yang bisa Anda ceritakan tentang tujuan Kairo? What can you tell us about Cairo's objection? The one immediate thing that Satu hal langsung yang bisa saya lihat adalah Anda dapat melakukan perdagangan tanpa harus bergantung pada dolar. Jadi itu akan memberi Anda semacam cadangan selain mata uang internasional yang paling terkenal dan juga paling kontroversial. Jadi itu adalah manfaat langsung yang akan didapatkan Mesir. Dan kita sudah membicarakan sebelumnya tentang sistem multipolar yang sedang dipaksakan kepada Barat. Dari perspektif ekonomi, paradigma sedang bergeser ke Asia. Asia mewakili 40% dari PIB dunia, dan Tiongkok hampir setengah di angka itu. Perkiraan sekitar 2030 adalah bahwa angka tersebut akan mendekati 50% dari PIB internasional. Jadi sesuatu ingin Anda persiapkan. Bahkan PDB BRICS telah melampaui J7 hampir 10 poin. by nearly 10 points. So the future economically is there. Jadi masa depan secara ekonomi ada di sana, secara geopolitik juga, bahkan secara militer. Segala sesuatu mulai seimbang antara timur dan barat, dan pergeseran mengarah ke timur. Jadi masuk akal jika Mesir terlibat. Dan percayalah atau tidak, pada masa Mubarak di tahun 90-an, ketika BRIC muncul sebagai ide baru, bahkan sebelum Afrika Selatan bergabung, Mesir sudah ditawari untuk bergabung. Dan bahkan ketika Afrika Selatan bergabung dan menjadi BRICS, mereka sempat mendiskusikan untuk mengganti namanya menjadi BRICSI, menambahkan Mesir. Tapi entah kenapa, Mubarak menahan diri untuk tidak melakukannya. Jadi sangat masuk akal jika Presiden Sisi akhirnya menempatkan Mesir di peta BRICS, yang menurut saya akan sangat menguntungkan, tanpa harus kehilangan hubungan dengan Barat. Going to be beneficial, I think, without losing the West. Most likely, yeah. I mean, that would have Kemungkinan besar ya. Maksud saya, itu pasti harus menjadi tujuan Mesir. Satu pertanyaan lagi, karena Mesir sedang berada di persimpangan dalam banyak hal. Setahu saya, Mesir juga merupakan satu-satunya negara yang memiliki satu bagian di sisi Eurasia dan satu bagian di sisi Afrika. Tentu saja bagian yang lebih besar berada di sisi Afrika. Dan Mesir sering dipandang sebagai bagian dari Timur Tengah. Tetapi Mesir juga merupakan bagian dari Afrika Utara. So tying Turkle effects in Mesir starts the small within Rustref and Afnish. Simultaneously, African and Eurasian. If you go back to Nasser's time, Jika Anda kembali ke masa Nasser, ia sebenarnya adalah salah satu pendiri gerakan Afro-Asia. Jadi Mesir secara historis selalu menjadi bagian dari kedua benua, Afrika dan Asia. Kadang-kadang Mesir bahkan lebih condong ke Asia daripada Afrika. Tetapi itu mulai berubah pada masa Nasser.
Dan Mesir pada era Nasser memainkan peran besar dalam membantu negara-negara Afrika meraih kemerdekaan dari kekuatan kolonial. Jadi Mesir memiliki banyak sejarah di Afrika, semakin baik di Afrika. Dan kami berusaha memanfaatkan Nasser. Kami sudah mendengarkan sebelumnya tentang infrastruktur yang sedang berkembang. And we talked earlier about the infrastructure that Egypt is developing. Egypt is developing its infrastructure to be linked. Mesir sedang mengembangkan infrastrukturnya untuk terhubung ke seluruh Afrika Utara dan jauh ke dalam Afrika juga. Jadi kami memiliki ambisi untuk memposisikan Mesir sebagai gerbang menuju Afrika. Dan itu masuk akal, karena kami memang berada di sana. Kami berada di puncak benua Afrika secara geografis. Kami memiliki terusan Suez, kami memiliki Sungai Nil, kami memiliki hubungan-hubungan tersebut. Dan PDB Afrika, percayalah atau tidak, masih sangat rendah. PDB Asia sekitar 40 triliun dolar, sementara benua Afrika hanya 3 triliun. Jadi, ada potensi pembangunan yang sangat besar yang bisa terjadi di Afrika, dan Asia dapat memakai itu dalam hal ini. And Egypt can play a major role in this. Yes, and it's an east. Ya, dan itu juga merupakan poros timur barat dan poros utara selatan di atas air, bukan? Kita benar-benar berada di tengah segalanya. Ya, dan ini adalah koridor yang sangat penting. Tetapi koridor-koridor itu biasanya datang dengan risiko, karena semua orang ingin mengendalikannya. Dan saya rasa tidak ada yang perlu mengajari Mesir betapa rentannya terusan Suez secara strategis, sekaligus menjadi aset strategis, bukan? Itu karena semua orang menginginkannya. Never khawatir terusan Suez bisa kembali di space bench. The Suez Canal might again become a problem, actually. We've seen the latest announcement by Trump. Kami telah melihat pengumuman terbaru dari Trump yang mencoba memberlakukan kebebasan lintas bagi armada militer dan komersial Amerika. Namun hal itu sepenuhnya ditolak oleh Mesir. Itu tidak akan terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Dan Mesir secara militer adalah benteng yang sangat kuat. Jadi akan sangat sulit untuk mengusik Mesir secara militer. Dari perspektif Israel itu sudah pasti. Tapi bahkan dari perspektif Amerika, jika mereka kehilangan akal dan memutuskan untuk menyerang Mesir, yang menurut saya benar-benar pemikiran yang keterlaluan, kami bukanlah mangsa yang mudah. Dan kami adalah 110 atau 110 juta orang, sangat damai. Tetapi ketika kami merasa ada agresi, kami menjadi sangat agresif. Jadi saya berharap semuanya akan terus berjalan lancar antara kami dan Israel, serta kami dan Amerika Serikat, meskipun ada semua pernyataan aneh dari Tuan Trump. The loony statements from Mr. Trump. I hope so too. The last thing we need. Saya juga berharap begitu. Hal terakhir yang kita butuhkan adalah konflik lagi. Jadi insya Allah situasinya akan tetap damai dan kembali damai. Hossam, bagi orang-orang yang ingin menemukan tulisan dan analisis Anda, kemana mereka harus pergi, terutama penutur bahasa Inggris? Karena untuk penutur bahasa Arab, Anda punya saluran YouTube, bukan? Because for Arabic you have a YouTube channel, right? I do have a YouTube channel. Saya memang punya saluran YouTube dalam bahasa Arab. Saya pernah membuat beberapa episode dalam bahasa Inggris, tapi tidak banyak. Saya mungkin akan menggunakan fitur auto dubbing dari YouTube, tapi biasanya gagal karena saya sering menggunakan bahasa sehari-hari, bukan bahasa Arab baku. Saya menggunakan dialek Mesir. Jadi sangat sulit untuk menerjemahkan atau mendubbing secara otomatis. Tapi saya jadi termotivasi setelah wawancara Anda. Kemungkinan besar, saya akan membuat toward Brace Inggris dan Prancis. Saya bisa desidu kata-kata dan tatwal bahasa Prancis saya. Well, if I can recap on my French vocab and grammar. Well, Nah, yn mynd fe opsi multipiusa, does stenk ma anreitang sarin youthi detektif sam singing. Hossam Nasa, Thermaha, ithis wikto adwithering. thank you for your time today. Thank you, Pascal. Terima kasih Pascal. Senang sekali bisa dinikan Anda. Terima kasih. Thank you.